dengan para taruna Akademi Militer. Taruna Kita. 94,3 FM Radio Tidak Radionya Generasi Terpelajar 2023. Stay healthy. Hari Rabu, sahabat Tidar, seperti biasa hari para taruna Akademi Militer bisa merasakan lagi hawa-hawa di luar kesatrian. Meskipun sekarang lagi hujan ya di luar sana, dan bahkan Magelang Raya tuh kayaknya rata gitu hujannya. Kita sudah live juga di Instagram @radio_tidar_fm. Ada taruna Akademi Militer yang juga punya jabatan-jabatan penting nih yang akan berbagi kisah inspiratif mereka. Selama sejam ke depan sampai ke jam 5 sore kita sudah live di Instagram live kita @radio_tidar_fm. Boleh lambaikan tangan dulu Bang. Nah, jadi silakan sejam ke depan silakan layangkan pertanyaannya sahabat Tidar yang pengen banget nanya apapun sama taruna Akademi Militer. Kembali tingkat 3 yang kita undang untuk siaran sore hari ini. Boleh WhatsApp di 0878 0878 9430 atau DM kita di Instagram, atau boleh kasih reaction pertanyaan apapun di Instagram live kita. Langsung layangkan pertanyaannya, tapi jangan sampai kelupaan sahabat Tidar, pembukaan Taruna Taruni Akmil tahun akademik 2023-2024 ini sudah dibuka pendaftarannya. Sudah bisa dicek untuk informasi seputar persyaratan, lokasi, jadwal, materi seleksi sampai dengan panduan lebih lanjut ke www.ad.recruitment-tni.mil.id. Ingat-ingat, selama proses penerimaan ini tidak dipungut biaya. Segera daftarkan dirimu, negara dan bangsa menunggu dharma baktimu. Langsung kita akan berbincang sore hari ini bareng sama yang pertama dan Menkor Taruna Akmil, ada Serma Datar Muhammad Afreza Nur Faizi. Siap. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah. Kehujanan nggak nih? Siap. Naik mobil saya tadi. Oke, aman ya. Ini adalah Dan Menkor. Nanti kita akan gali seperti apa kisah-kisah dan serunya jadi sosok Dan Menkor sampai dengan usaha untuk menuju Dan Menkor sendiri nanti ya Bang ya. Siap untuk nge-spill semuanya. Satu lagi adalah Serma Datar Muhammad Andre Nur Alam Rahmatullah. Siap betul. Kasih satu Taruna. Siap kasih satu Intel Taruna. Wah, ini hubungannya ada intel-intelan ternyata di kawasan Taruna sendiri. Apakah juga ya, tapi kita ke Bang Afreza dulu. Boleh diperkenalkan ke sahabat Tidar siapa sosok Serma Datar Muhammad Afreza Nur Faizi? Oke sahabat Tidar, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Afreza Nur Faizi, pangkat Serba Datar, dan saya sekarang menjabat sebagai Dan Menkor Akademi Militer. Oke, asal dari mana Bang? Asal dari Bandung. Asal dari Bandung. Oke. Boleh diceritakan sosok Afreza masa kecil sampai dengan menuju ke Taruna Akademi Militer, bisa 3 tahun ini sudah di kesatrian. Apakah Taruna itu memang udah impian sosok Bang Afreza sejak kecil? Oke, jadi dari kecil saya sampai SMA, saya melaksanakan pendidikan saya dari SD, SMP, SMA itu di Bandung. Selama kurang lebih 12 tahun. 12 tahun. Setelah itu tahun 2018 saya lulus dari SMA Negeri 12 Bandung. Dan di situ memang saya dari kecil itu sudah pengen menjadi seorang taruna. Jadi dulu cerita aja ini. Jadi dulu ayah saya dulu juga pernah mendaftar menjadi seorang taruna, tetapi memang belum rezeki sehingga gagal. Dan di situ peran saya untuk bisa melanjutkan mimpi ayah saya menjadi seorang taruna. Kalau orang tua apa backgroundnya Bang? Kalau orang tua tentara juga, tapi juga, bukan ya? Dari taruna, tapi dari tentara. Kemudian, lalu dengan saya pengennya menjadi seorang taruna, disitu saya terus belajar sehingga mungkin ketika sekolah dulu saya mendapatkan banyak prestasi. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 mendapatkan ranking 13 terus, ulangi 3 besar terus. Lalu SMP juga sama, begitu juga SMA. Tetapi ketika saya 2019 mendaftar menjadi seorang taruna, karena dulu 2018 saya tidak bisa daftar karena memang dulu menggunakan kacamata, sehingga harus menjalankan. Pernah minus juga berarti pernah minus, sehingga saya harus menjalankan operasi LASIK terlebih dahulu, sehingga harus menunggu 1 tahun berikutnya. Dan di situ saya memanfaatkan waktu dengan baik, belajar, fisik semuanya. Tapi 2019 ketika saya daftar di Bandung, saya belum lolos. Belum lolos tahap 1 ya berarti ya. Langsung ketika itu
panitia daerah masih Panda. Masih Panda. Karena di situ langsung gagal karena memang alokasi katanya, alokasi. Alasannya alokasi. Di situ pernah down banget, dan di situ laporan orang tua untuk meningkatkan semangat kita lagi. Dan di tahun berikutnya saya mendapat motivasi lebih untuk bisa membahagiakan kedua orang tua saya, dan alhamdulillah saya bisa mendapatkan yang terbaik. Berarti 2018 ya pertama kali. 2019 untuk daftar. Karena 2018 masih minus tadi ya, belum berani daftar, perbaiki dari lasik terlebih dahulu, kemudian 2019 masih juga belum lolos. Perjuangannya baru tahun 2020 ini. 2020. Masuk. Lumayan ada sedikit bayangan juga untuk sahabat Tidar juga. Sekali lagi ya, bahwasanya untuk masuk ke Taruna Akmil ini memang harus perfect, tidak ada cacat satu pun ya, berarti ya, termasuk untuk mata pun. Waktu itu minus berapa bang? Minus pas itu kurang lebih 3. Waduh, minus 3 udah tebel juga sih kacamatanya ya. Tapi itu tadi sahabat Tidar, bahwasanya perjuangan loh terbuahkan meskipun di awal sempat gagal di seleksi Panda. Tidak ada alasan untuk tidak mengejar impian kalau emang di hati itu sudah ada gitu ya. Itu tadi dari Bang Afreza Nur Faizi. Kemudian kita ke Bang Andre nih sekarang nih. Mungkin boleh diperkenalkan ke sahabat Tidar siapa sosok Muhammad Andre Nur Alam Rahmatullah. Baik, sebelumnya Assalamualaikum, selamat sore sahabat Tidar. Waalaikumsalam. Kan nama saya Muhammad Andre Nur Alam Rahmatullah, biasa dipanggil Andre, pangkat Sarma Datar. Saya asli Bandung, tapi sekarang tinggal di Cibubur. Kemudian perjuangan sosok Andre kecil untuk menuju ke kesatria itu dulu kayak gimana? Jadi kalau misalkan cerita dari kecil nih, saya termasuk orang yang pindah-pindah. Jadi saya lama di Banda Aceh, termasuk itu pada saat dulu tsunami Banda Aceh itu saya di Aceh. Tsunami di Aceh, karena Aceh sedang rusak, banyak korban, jadi kami pindah dulu ke Medan. Karena ada saudara juga di Medan, baru pindah lagi ke Banda Aceh. Lalu pada saat umur 6 tahun kami pindah ke Jakarta karena orang tua juga pindah tugas di Jakarta. Di Jakarta kami di Kopassus, di Jantung. Setelah itu kami pindah ke Bandung. Saya SD, SMP di Bandung, lalu saya SMA pindah ke Magelang. Kebetulan saya SMA di sebelah di SMA Taruna Nusantara. Jadi udah hawa-hawa Magelang tuh udah hafal banget ya. Udah hafal banget. Kebetulan juga alhamdulillah juga saya masuk SMA saya udah nggak bebanin orang tua masalah biaya. Saya juga masuk SMA TN juga karena beasiswa. Lalu saya daftar Akmil, alhamdulillah saya lulus tahun 2020. Di tahun itu juga saya lulus. Nggak ada gap year ya, karena kebetulan kayak semester mendukung gitu. Ya kan? Alhamdulillah langsung masuk sih. Kalau Bang Andre dari kecabangan apa nih? Kalau saya dari infanteri. Bang Afreza dari Sama. infanteri juga ya. Jadi seru sekali sahabat Tidar perjuangan mereka. Semuanya banyak persiapan. Kalau tadi Bang Afreza sempat menemui kendala di mata ya. Kalau Bang Andre itu apa sih dulu yang paling berat di pikirannya Bang Andre untuk masuk ke Akmil? Kalau saya mungkin karena saya kan teman-teman saya sendiri Panda khusus SMA TN, jadi yang saya berat itu karena rekan-rekan saya sendiri. Tapi saya juga sebagai pribadi tahu kemampuan saya juga tahu kemampuan teman-teman saya. Yang intinya tuh saya yakin kalau misalnya saya yakin saya mampu, saya bisa. Kalau misalnya saya nggak bisa, saya harus bisa. Jadi gimana caranya saya harus bisa. Jadi itu tadi ya, karena ya gimana pun mau saingan, mau teman sendiri, mau satu Indonesia, tetap kalau emang di hati udah ada impian yang harus dikejar gitu. Siap. Menarik sekali. Ini terlambat 16 menit nih. Ada apa nih di Kesatrian Akademi Militer akhir-akhir ini? Atau karena hujan, nunggu hujan terang dulu? Ya mungkin nunggu hujan juga. Juga kami kan menggunakan kendaraan. Dan ini kebetulan sudah langsung ada yang nyaut di WhatsApp kemarin. Apakah abang-abang tampil di perayaan Cap Gomeh? Keren sekali Taruna Akmil Genderang Sulingcan kalau kanan nantanya. Apakah abang-abang kemarin tampil? Kalau untuk saya sendiri enggak kemarin. Enggak, karena memang ada kegiatan lain di kesatrian sehingga kita enggak mengikuti acara tersebut. Kalau Bang Andre? Sama ya. Dari kemarin tuh yang turun tingkat berapa kemarin? Untuk yang Genderang Sulingcan kalau Kananta itu tingkat campuran tingkat 2 ya? Dan tingkat 3. Kalau kegiatannya abang-abang akhir-akhir ini sedang ada kegiatan apa? Kalau terakhir kemarin kami habis menerima adik-adik kami yang baru masuk Korporat Taruna orientasi. Nah itu. Gimana? Ingat flashback nggak dulu ketika pertama kali diterima, masa sekarang menerima adik-adiknya? Pasti. Dulu memang kami bisa flashback gitu karena wah dulu saya
merasakan seperti ini, tapi Oke. sekarang saya bisa tampil di depan adik-adik saya, Oke. berdiri di depan adik-adik untuk memberikan pengarahan seperti itu. Jadi di situ kita belajar bahwa setiap itu ada prosesnya, setiap hal itu pasti ada prosesnya, sehingga kita harus menikmati prosesnya, karena proses itulah yang membentuk kita nantinya seperti itu. Masih keinget nggak dulu capek-capeknya adiknya Kopral Taruna itu tadi? Kalau saya sih pas melihat adik-adik saya seperti itu, Oke. saya dulu di posisi mereka tuh rasanya seperti, waduh kapan nih beresnya gitu. Iya, Kok betul. tinggal terus. Tapi pas kami saya berdiri di depan mereka, ternyata lewat juga. Jadi kalau menurut saya ini setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Oke, dan kalau Bang Andri sih mungkin udah sedikit kebal ya karena dulu di Taruna Nusantara nggak jauh beda nih. Kalau Bang Afriza yang dari sekolah negeri, inget nggak dulu waktu di Kopral Taruna susahnya dari sipil menuju ke apa Militer. profil militer gitu? Pasti sangat sukses, tetapi memang karena sudah keinginan sendiri, sudah ingin membahagiakan kedua orang tua, jadi mau gimana caranya, mau apa yang kita alami, itu kita jalani dengan ikhlas, sehingga apa yang kita dapatkan itu ada manfaatnya. Oke, dan masih ingat juga ya setelah Kopral Taruna tingkat 1, kemudian tingkat 2. Nggak kerasa ini abang nih sekarang dapat yang namanya jabatan dan menkor. Boleh dijelaskan apa itu dan menkor? Oke, jadi untuk dan menkor sendiri atau Komandan Resimen Korps Taruna ini adalah seorang yang memegang jabatan yang dimana dia itu ada memegang 3 tanggung jawab batalion. Jadi bertanggung jawab ada 3 batalion langsungnya, itu yang pertama adalah batalion remaja tingkat 1, batalion dewasa tingkat 2, dan batalion 3. Berat juga ya, berarti nggak cuma satu letting ya, satu kesatrian berarti bilang ya. Kesatrian. Mungkin kurang lebih 1.300 orang. Mantap sekali. Itu prosesnya seperti apa tuh Bang? Proses untuk menjadi sosok dan menkor. Berarti hanya satu ya? Hanya satu. Wah, itu ngalahkan satu letting berarti itu ya perjuangannya. Betul. Gimana tuh dulu? Kalau untuk dulu memang dulu kayaknya nggak pernah membayangkan bisa seperti ini. Tetapi memang dalam setiap doa saya doang memberikan yang terbaik, semoga nanti hasil mendapat yang terbaik, sehingga memang ketika tingkat 1 kopral, tingkat 2 dan tingkat 3 ini saya melaksanakan semuanya itu memang dengan maksimal semuanya, sehingga ketika kopral menaik sersan, alhamdulillah dengan kerja keras yang saya beri dan doa juga dari orang tua juga, alhamdulillah saya mendapatkan ranking 1 pas itu sersan. Mungkin dari situ dilihat oleh resimen bagaimana perkembangannya, sehingga di sersan juga kami tidak langsung puas dengan apa yang kami raih, sehingga kami terus berjuang terus berusaha, karena memang motivasi saya ingin selalu membahagiakan kedua orang tua saya selagi saya bisa. Oke. Itu dulu prosesnya seperti apa Bang? Apakah langsung kayak disaring 10 besar dulu baru nanti ditandingin lagi, atau udah langsung cap-cip yang tertinggi gitu? Kalau untuk pemilihannya ketika itu pas pertama kali mau serah terima, itu terdapat 5 orang. 5 orang terbaik dari tingkat 3. Sehingga setelah itu melaksanakan paparan dulu ke Komandan Resimen Taruna, sehingga setelah itu dipilih yang terbaik yang mana, dan akhirnya sisa 3. Dan 3 itu setelah itu dinilai oleh letting kita, dinilai oleh junior kita, siapakah yang terbaik untuk menggantikan posisi Demenkor ini. Tapi berarti tolak ukurnya memang harus yang akademik itu nomor 1 ya, kalau enggak ya. Lalu dipertimbangkan juga itu. Akademik, lalu bisa berbaur dengan teman-teman, karena ini juga kan penilaian dari teman-teman juga bagaimana kita kehidupan kita basicnya gitu juga ya. Oke, menarik sekali. Dan ini sejak kapan Bang jadi dan menkor sendiri? Sejak Agustus sampai dengan bulan Agustus lagi. Ya, bulan Agustus lagi. Berarti ini udah hampir kayak 6 bulan lebih ya. Gimana tuh rasanya jadi dan menkor 6 bulan ini? Apakah sekredit itu, karena kan selain mikirin pendidikan sendiri ya, harus mikirin satu kesatrian tuh. Itu gimana suka dukanya tuh? Ya itulah, kita di sini memang menjadi seorang taruna, kita belajar bagaimana kita menjadi seorang pemimpin, tapi juga kita harus tidak lupa dengan diri sendiri. Seperti itu. Kalau untuk bagaimana rasanya, campur aduk. Ada senangnya, ada susahnya, karena memang menjadi Menkor kan harus bisa membawa akademi militer kemana-mana, sehingga senangnya mungkin kita sering diundang kemana-mana. Lalu
menjadi perwakilan dari akademi militer untuk menghadiri acara-acara tertentu, dan itu sukanya. Tapi dukanya juga banyak, kita harus bisa mengatur letting, mengatur adik-adik kita juga, lalu juga jika ada masalah kita duluan yang kena. Dan yang jelas kantung matanya terlihat, jam tidurnya makin kurang ya Bang ya. Selain kita juga ada Bang Andre Nur Alam, ini menjabat Kasih 1 PAM, katanya intelnya Taruna. Apa itu Kasih 1 dan proses untuk menuju ke Kasih 1 itu dulu kayak gimana? Itu strategi menuju ke sananya? Jadi kalau misalkan dibilang itu, saya ini bawahannya langsung dari Danmenkor. Jadi Danmenkor itu punya staff, yaitu kepala sekretaris Kasat Menkor. Kasat Menkor itu punya 4 staff. Yang pertama itu Kasih 1 Intel, Kasih 2 Ops, Kasih 3 Pers, dan Kasih 4 Log. Nah, saya sendiri posisi di Kasih 1 ini bagian pengamanan. Di PAM ini saya membawahi dan Poltar beserta anggota Polisi Taruna, yang dimana kita ini fungsinya sebagai pengamanan, mengamankan taruna-taruna. Jadi apabila ada taruna-taruna yang udah mulai atau mulai miring-miring, kami luruskan kembali. Ini berarti kayak semacam kayak polisinya para taruna gitu ya, kepala polisinya para taruna. Emang senakal apa sih para taruna biasanya gitu? Yang dari yang terenteng sampai terberat deh, biasanya ngapain? Kalau misalnya taruna ini sering ini kadang-kadang karena nembok ya? Enggak, biasanya kegiatan karena padat, jadi karena capek mungkin jadi tidak tanpa keterangan. Ada yang kayak gitu juga. Tapi biasanya cuma misalkan terlambat datang, lapangan apel seperti itu. Soal kemarin ada yang nanya, apakah taruna tuh boleh nggak ikut kegiatan alasannya tidur gitu? Tidak bisa ya. Nggak bisa ya. Nanti kalau misalkan ada, jangankan seperti itu, yang terlambat datang aja langsung udah penindakan ya. Kemudian apakah ini juga yang ngamainin ketika genderang suling can kalau kananta, biasa kan di depan tuh suka ada tuh. Nah, sebelum taruna perform, di depan tuh ada tuh yang kayak ngarahin, ayo jangan minggir-minggir gitu. Bagian ngepamnya ya. Ya, jadi untuk pengamanan itu banyak, salah satunya dari Lokananta. Apabila GSL tampil, kirap ataupun display itu pasti ada Poltar yang dipimpin oleh Dan Poltar sendiri, dan biasanya itu ada 6 orang. Poltar, dan ada 5 anggota Poltarnya sendiri untuk mengawasi. Nah, kalau abang berarti hanya satu ya, jabatannya juga 1 orang? 1 orang. Itu proses untuk menuju ke Kasih 1-nya seperti apa tuh? Apakah dulu juga emang membidik jabatan ini, atau dulu pernah ngebidik jabatan Danmenkor juga nih kayak gini? Kalau di awal sih dulu dicalonin Danmenkor. Karena saya sama Afriza aja sama Danmenkor ini dulu pada saat sersannya sama, kami satu organisasi itu Lemustar, sersan Lemustar. Jadi dulu tuh kami juga sama-sama bersaing, cuman bersaing secara sehat. Lalu karena dilihat dari potensi, saya mendorong Afriza naik ke depan biar Afriza naik Danmenkor. Waktu itu kami diajukan menjadi Kalemustar atau enggak Danyon tingkat 2. Tapi pada saat kembali dari libur itu mungkin kami dilihat dari psikologi dan akademik, mungkin dari Komandan Resimen Taruna sendiri menunjuk saya sebagai memberikan kepercayaan beliau kepada saya untuk menjadi Kasih Intel. Ini lumayan kayak ini juga sih, pertaruhan hati juga ya, apalagi kan ibaratnya di polisi ya teman-teman sendiri ya kan. Pengen kejam sama teman sendiri. Apakah juga ada perasaan-perasaan seperti itu ketika melakukan penindakan ke letting sendiri? Ya, awalnya berat loh itu. Awalnya berat sekali itu, karena masa teman sendiri kita tindak, apalagi ada masalah-masalah. Kita juga manusia, nggak sepenuhnya sempurna. Masih ada salah juga, tapi yang namanya kebenaran, namanya hukum, kita harus menegakkan hukum apabila sudah ada peraturan yang ditetapkan. Dan kita dan saya juga diberi tanggung jawab dan jabatan ini karena komandan juga percaya sama saya, dan saya tidak boleh mengkhianati. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih, aduh seru sekali. Di sini kita akan bahas, sahabat Tidar. Siap-siap buat Bang Afriza dan juga Bang Andre ini yang nanya-nanya. Udah spesifik nih ya. Terima kasih juga yang udah mengirimkan pertanyaannya di chat kita live Instagram @radio.fm. Silakan kasih pertanyaan juga di WhatsApp 0878 9430. Taruna kita akan segera kembali, tetap di